moderator yang sudah membuka pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim. والملائكة المقربين على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, kita diberikan nikmat iman dan nikmat Islam oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana nikmat iman dan nikmat Islam merupakan nikmat terbesar yang Allah berikan kepada para hambanya. Jangan lupa kita hadirkan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal kebaikan itu tergantung atas niatnya. Alhamdulillah, kajian kita kitab Husnul Ta'amul Bainan Nas sudah, alhamdulillah sudah sampai di pertengahan kitab. Kita sudah sampai pada halaman 75. Silahkan dibuka kitabnya halaman 75. Semoga kita diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri majelis ilmu agama, senantiasa belajar dan mengamalkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Hal hunaka min alaqatin baina kasbi mahabbatin nasi wa mawaddatihim wa bainal isra'i awil istima'i ilaihim? Al-jawabu ajal. Apakah ada hubungan antara meraih simpati orang, menarik hati orang lain, dan mendengarkan, menyimak perkataan mereka? Jawabannya adalah tentu ada hubungan di antara menarik hati orang lain dengan kita mendengarkan, menyimak, memperhatikan perkataannya. Law hasala an iltaqal mar'u shakhsan wa dakhala ma'ahu fi hadithin wa tajahala ma yaquluhu asy-syakhsul akharu bi an kana lam yastami' ilayhi jayyidan, fama huwa asy-syu'uru alladhi yatawalladu min hadha asy-syakhsil akhar? Bila syak innahu la yusarru bihi wa la yanjadibu ilayhi. وَلْيُجَرِّبْ أَيْضًا أَنْ يَلْتَقِيَ شَخْصًا آخَرَ وَيَدْخُلَ مَعَهُ فِي حَدِيثٍ وَلْيَسْتَمِعْ جَيِّدًا مَا يَقُولُهُ الشَّخْصُ فَلَا يَقْطَعُهُ إِلَّا إِنْ خَشِيَ أَنْ يَأْتِيَ فِي كَلَامِهِ مَفْسَدَةٌ يَتَوَقَّعُهَا مِنْ سِيَاقِ الْخِطَابِ فَيَسْبِقَهُ بِالْحُجَّةِ لِيُنَبِّهَهُ ثُمَّ يَسْكُتُ. Maka kalau kita bertemu dengan orang lain, kemudian kita berbicara dengannya, kita mengobrol dengannya, ada seseorang bertemu dengan orang lain, kemudian orang ini dia mengobrol dengannya. Misalnya si A bertemu dengan si B, kemudian keduanya mengobrol. Ternyata si A ini dia tidak memperhatikan, tidak menyimak perkataan dari si B. Tidak mendengarkannya dengan baik, tidak menyimaknya dengan baik. Maka tentu apa kira-kira yang dirasakan oleh si B ketika perkataannya tidak didengarkan oleh si A dengan baik? Maka tentu yang dirasakan oleh si B adalah dia merasa
tidak diperhatikan, merasa tidak dihiraukan, sehingga dia bisa merasa kecewa atau merasa sakit hati. Maka begitu juga kalau kita bertemu dengan orang lain, kemudian kita berbicara dengannya, kita mengobrol dengannya, tetapi kita ternyata sibuk dengan diri kita sendiri. Misalnya ada orang ngobrol, kita malah sibuk main HP. Ya, maka ini tentu akhlak yang tidak baik. Orang akan hilang respeknya kepada kita. Maka siogyanya ketika ada orang berbicara, kita dengarkan dengan baik, kita dengarkan dengan seksama, kita perhatikan. Jangan kita sibuk sendiri, jangan kita melamun, ya. Tetapi kita dengarkan dengan baik. Selama perkataan orang tersebut itu tidak mengandung perkataan yang dilarang oleh agama. Seperti jika perkataan itu ada unsur membicarakan keburukan orang lain, maka ini kita harus tegur orang itu, ya, supaya tidak menggibah orang lain, tidak membicarakan keburukan orang lain. Apalagi kalau sampai, ya, ada indikasi dari perkataannya ini akan mengatakan perkataan yang itu merupakan perkataan kufur yang bisa menyebabkan pelakunya, menyebabkan orangnya keluar dari agama Islam. Maka ketika sudah ada indikasi, ada tanda-tanda dia akan mengatakan kata-kata kufur, maka harus kita hentikan, kita stop supaya jangan sampai dia mengucapkan kalimat tersebut. Tetapi kalau dia tidak ada membicarakan sesuatu yang haram, tidak ada membicarakan sesuatu yang kufur, maka kita dengarkan dengan seksama, kita perhatikan. Inna syu'ura syakhsi fi hadhil halati yakhtalifu tamaman an syu'uri syakhsi fil halatil ula. Wa innahu huna yusarru bimustami'ihi wa yanjadhibu ilaihi wa yuhibbu. Fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza kallamahu ahaduhum yaltafitu ilaihi bi kulliyatihi wa la yuwallihi janiba wajhi. Maka keadaan orang seperti tadi, yang mana ketika dia berbicara dicuekin, tidak diperhatikan, tentu akan berbeda ketika dia berbicara dan orang yang ada di hadapannya mendengarkannya dengan seksama, mendengarkannya dengan baik. Tentu kalau kita berbicara kemudian orang lain mendengarkan dengan seksama, dengan baik, kita akan merasa senang, merasa bahagia. Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika ada salah seorang sahabat, ketika ada seseorang yang berbicara kepada beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menoleh kepadanya dengan seluruh badannya. Dengan seluruh badannya. Sebagian orang ketika ada orang berbicara, dia mendengarkan perkataan orang tersebut, tetapi wajahnya atau badannya menghadap ke arah lain, tidak menghadap kepada orang yang berbicara tersebut. Nah, maka yang lebih utama adalah kalau ada orang berbicara, kita mendengarkan dengan seksama dan juga kita, badan kita, wajah kita hadapkan kepada orang tersebut. Kita menghadap kepada orang tersebut. Sebagaimana dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau, kalau ada orang berbicara, beliau menghadapkan badan beliau kepada orang tersebut. Beliau dengarkan dengan seksama. Sehingga orang tersebut merasa dihargai,
orang tersebut merasa diperhatikan, ya, dan ini bisa menarik hati orang lain. Jadi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak hanya ahli ibadah, beliau tidak hanya ahli sholat, ahli puasa, ahli sedekah, tetapi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akhlak beliau benar-benar mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berakhlak mulia. Ya, bahkan di dalam perkara yang kelihatannya sepele, kelihatannya remeh, beliau menunjukkan akhlak mulia pada perkara tersebut. Min huna yadhharu anna al-khatibah wal muallimah yanbaghi an yahtamma bitarkizi nazaratihima wa tawjihi kalamihima ila man yusghi ilaihima minal hadirin. Tasawwar annaka du'ita ila khitabin fi jam', wa kana hadzal jam'u ghayra mustami'in ilaika munshaghilan bi ghairi khitab. Fahal tatashajja'u fil khitabah wa tanjazibu ila mustami'ik wa hal tuthni 'alaihim bihasabil 'adah la taf'al. والانطباع الذي يرتسم عندك أنهم غير مشجعين لك على الخطابة لأنهم لا يلتزمون الإصغاء. Maka dari sini hendaknya seorang guru, seorang yang memberikan, seorang khatib, ya, seorang khatib ketika khutbah Jum'ah atau khutbah yang lain, begitu juga seorang guru, hendaknya seorang guru, seorang pembimbing itu memperhatikan hadirin yang ada di hadapannya. Hendaknya seorang guru, seorang murabbi, pembimbing itu memperhatikan hadirin yang ada di hadapannya. Seorang guru hendaknya memperhatikan murid-muridnya. Seorang kiai hendaknya memperhatikan santri-santrinya. Tidak membiarkan mereka tidur, tidak membiarkan mereka bermain, tetapi benar-benar memperhatikan mereka apakah mendengarkan pelajarannya ataukah tidak. Maka tasawwur, coba kita bayangkan kalau misalnya ada seorang guru, ada seorang penceramah, beliau diundang untuk memberikan pelajaran, memberikan dars agama baik itu di majelis ta'lim atau di madrasah ataupun di pondok ataupun di pengajian ataupun perkumpulan yang lain. Kemudian ustadz ini atau guru ini beliau memberikan ceramah, memberikan dars agama. Namun ternyata hadirin yang ada di hadapan beliau, mereka tidak memperhatikan ustadz tersebut, tidak memperhatikan kiai tersebut. Ada yang sibuk main HP, ada yang ngobrol dengan sampingnya, ada yang sibuk makan misalnya. Kebanyakan mereka sibuk dengan masing-masing, tidak mendengarkan uraian dari guru tersebut. Maka tentu guru tersebut, beliau akan merasa tidak dihargai, akan merasa tidak diperhatikan, sehingga berkurang semangat beliau di dalam menyampaikan ceramah, di dalam menyampaikan pelajaran. Maka mendengarkan penyampaian, mendengarkan perkataan orang lain ini merupakan sesuatu yang penting. Kelihatannya sepele, banyak disepelekan orang
padahal itu penting. Orang akan melihat apakah kita termasuk orang yang menghargai orang lain ataukah orang yang cuek. Ya, ketika apakah kita mendengar perkataan tersebut ataukah tidak. Maka hendaknya kita ketika kita di suatu perkumpulan, di suatu majelis, kemudian ada yang berbicara, baik itu MC, pembawa acara, ataupun itu sambutan, ataupun itu ceramah agama, ataupun itu doa, siapapun yang tampil di depan, kita sebagai hadirin harus mendengarkan dengan seksama. Hargailah orang lain agar kita dihargai. Ya. Kalau kita tidak mau menghargai orang lain, maka orang lain juga akan menyepelekan kita, akan meremehkan kita. Ya, maka kita hendaknya bisa mendengarkan ceramah atau penyampaian orang lain. Siapapun yang tampil di depan, selama yang disampaikan itu tidak menyalahi syariat agama, maka kita dengarkan dengan baik. Halaman 76. Wa huna nadhkuru qaulal ulama'i innahu yanbaghi li talibil ilmi an yakuna muqbilan biqalbihi wa wajhihi. Maka di sini hendaknya kita mengingat perkataan para ulama. Hendaknya pencari ilmu, penuntut ilmu itu menghadirkan hatinya dan juga mukanya. Maka kalau kita ingin mendapatkan ilmu, kita harus menghadirkan diri kita seutuhnya. Qalban wa wajhan. Hati kita dan juga wajah kita. Maka ketika kita hadir di majelis ilmu agama, hendaknya pandangan kita tertuju kepada guru yang menyampaikan ilmu kepada kita. Ya. Jangan guru di depan menyampaikan ilmu agama, kemudian kita sebagai hadirin justru malah kita melihat ke samping, melihat ke kanan, melihat ke kiri, melihat pemandangan, pandangannya tidak tertuju ke arah depan. Maka ini kurang baik. Yang baik adalah ketika kita mencari ilmu agama, kita harus benar-benar fokus. Benar-benar fokus. Jangan pandangan kita ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, kemana-mana, jangan. Tetapi fokus ke depan. Yang kedua, yang pertama pandangan fokus ke depan, yang kedua menghadirkan hatinya. Sebagian orang hadir di majelis ilmu agama. Raganya, badannya hadir di majelis ilmu agama, tetapi hatinya terbang kemana-mana. Tetapi hatinya mikirin kerjaan. Tetapi hatinya mikirin jemuran misalnya. Hatinya tidak hadir di majelis ilmu agama. Hatinya sibuk dengan perkara lain. Maka ini juga tidak baik. Seorang penuntut ilmu agama itu harus benar-benar menghadirkan dirinya seutuhnya untuk mendengarkan ilmu agama. Baik itu raganya maupun hatinya. Maka ketika kita hadir di majelis ilmu agama, hendaknya kita sejenak melupakan urusan-urusan kita.
urusan di sekolah, urusan di rumah, urusan dengan saudara, urusan dengan tetangga, ya, urusan dengan keluarga. Hendaknya urusan-urusan itu ketika kita sedang belajar ilmu agama, hendaknya urusan-urusan tersebut itu dijeda, dipaus, ya, dilupakan sejenak. Nanti kalau sudah selesai belajar ilmu agama, boleh difikirkan kembali. Para ulama juga mengatakan al-ilmu la yu'tika ba'dahu illa an tu'tiyahu kullahu. Artinya, ya, saya ulangi, para ulama mengatakan al-ilmu la yu'tika ba'dahu illa an tu'tiyahu kullahu. Artinya, para ulama mengatakan sesungguhnya ilmu itu tidak akan memberikan sebagiannya kepada kamu kecuali kamu memberikan dirimu seutuhnya kepadanya. Ya. Kalau kita sudah fokus memberikan diri kita seutuhnya untuk ilmu, raga kita, hati kita, pikiran kita seutuhnya untuk ilmu, fokus untuk ilmu, ilmu akan memberikan sebagiannya kepada kita. Ilmu akan memberikan sebagiannya. Kita fokus saja, itu dapatnya sebagian ilmu. Apalagi kalau tidak fokus. Kalau misalnya seorang guru memberikan ilmu, menyampaikan ilmu, 100 ilmu misalnya. Kalau kita fokus mendengarkan, ya, itu terkadang yang tersimpan di dalam memori itu terkadang 70%, terkadang 50%, itu kalau fokus. Ya. Kita bukan Imam Syafi'i, yang mana Imam Syafi'i itu sekali mendengar ilmu itu langsung hafal. Itu keagungan Imam Syafi'i, keutamaan Imam Syafi'i, Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i itu ketika mendengar ilmu dari guru beliau, Imam Malik, sekali disampaikan oleh Imam Malik, Imam Syafi'i langsung hafal apa yang disampaikan oleh Imam Malik. Subhanallah. Imam Syafi'i seperti itu. Sekali dengar langsung hafal. Kalau kita beda jauh dengan Imam Syafi'i. Maka kita harus benar-benar fokus mendengarkan ilmu agama. Agar kita bisa mendapatkan, agar kita bisa ya, mengingat, mendapatkan ilmu sebagiannya. Kalau fokus saja dapat sebagian, apalagi kalau tidak fokus. Bisa jadi tidak dapat sama sekali. Wal isgha'u laisa mas'alatan sha'bah, bal huwa 'adatun tuktasabu bimujahadatin nafsi liyatahawwala ba'da dzalika fannan yu'tamadu ala itahatil fursatil kafiyah lil muhaddis li'an yatahaddasa aw an yubdiya afkarahu aw ara'ahu wa wajahati nazarihi al-mabniyati ala asasil insaf wa ya'tamidu ala al-ittisafi bi iradati as-sabri ala as-samti wa adami muqata'ati at-taraf al-akhari fi hadithi ma lam tad'u hajatun hatta yutimmahu aw hatta yutimma al-qisma aw al-fikrata allati yu'tina ba'daha al-izna lit-tahaddus ma lam tad'u hajatun ila muqata'atihi khasyata mukhalafatihi al-haqqa fanuridu lahul hujjata hatta yantabiha lil haqqi. Menyimak orang lain, mendengarkan orang lain ini bukanlah perkara yang sulit. Tinggal kita mau atau tidak. Sesungguhnya mendengarkan, menyimak
perkataan orang lain ini merupakan kebiasaan yang bisa dipelajari, yang bisa diperoleh dengan apa? Melawan hawa nafsu. Supaya itu bisa memberikan kesempatan yang cukup untuk pembicara, baik itu guru, ustadz, kiai, penceramah, ya, dan lain-lain. Supaya beliau, penceramah itu bisa menyampaikan taujihatnya, menyampaikan nasihatnya secara adil. Maka bagaimana supaya kita bisa menyimak pembicaraan orang lain dengan baik? Yang pertama, kita harus bersabar. Bersabar apa? Bersabar untuk diam. Bersabar untuk tidak berbicara. Menahan diri untuk tidak berbicara. Ya. Ada yang namanya syahwatul akli. Syahwatul akli itu nama artinya syahwat memakan. Ada orang yang sukanya makan. Ya, maka ini namanya syahwatul akli. Ada namanya syahwatul kalam. Syahwatul kalam itu artinya syahwat berbicara. Ada orang yang senangnya ngomong. Ya, sukanya ngomong pagi, siang, sore, malam, ya, bicara terus. Nah, itu namanya syahwatul kalam. Orang yang dia sukanya bicara. Maka yang namanya bicara itu termasuk syahwat yang harus ditahan. Kita jangan berbicara kecuali itu mengandung sesuatu yang bermanfaat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul khairan aw liyasmut." Katakanlah yang benar, katakanlah yang baik, atau tidak, kalau tidak bisa diamlah. Katakanlah yang baik atau diamlah. Yang pertama yaitu harus menahan diri untuk tidak berbicara, bersabar untuk diam. Yang kedua adalah tidak memotong pembicaraan orang lain. Nah, ini juga termasuk akhlak yang tidak bagus. Sebagian orang apa? Ketika ada salah satu yang berbicara, langsung dipotong pembicaraannya, langsung dipotong pembicaraannya. Maka ini tidak bagus. Hendaknya kita menjaga, ya, haibah kita. Kalau ada orang berbicara, hendaknya kita mendengarkan dengan baik. Jangan kita potong pembicaraannya. Kalau belum selesai, jangan kita potong. Selama tidak ada kebutuhan untuk memotongnya. Ya. Kebutuhan untuk memotongnya itu seperti apa? Seperti tadi yang sudah kita jelaskan. Ada indikasi bahwa orang ini akan mengatakan sesuatu yang diharamkan. Orang ini akan membicarakan keburukan orang lain. Maka sebelum dia membicarakan keburukan orang lain, kita potong pembicaraannya. Ada indikasi tanda-tanda orang ini akan mengatakan perkataan kufur. Perkataan yang menyebabkan keluar dari agama Islam. Maka sebelum dia mengatakan perkataan kufur, kita potong pembicaraannya. Kita alihkan kepada pembicaraan yang lain. Jangan sampai dia jatuh ke dalam kemaksiatan. Jangan sampai dia jatuh ke dalam kekufuran. Tetapi kalau tidak ada indikasi, tidak ada tanda akan mengucapkan kemaksiatan ataupun kekufuran, kita dengarkan dengan seksama. Meskipun itu berupa cerita, orang menceritakan kehidupannya, orang misalnya ada orang curhat, ya. Meskipun itu cerita remeh, ya kita dengarkan. Karena yang namanya orang itu dia suka didengarkan. Tabiat manusia adalah dia suka didengarkan.
maka kita jadilah pendengar yang baik. وفقدان فن الإصغاء والاستماع لما هو خير ونافع من الأمور غير المطلوبة في مجتمعاتنا فقد يصادف أن يحضر المرء مجلسا فيجد فيه أكثر من شخص يتحدثون ويبدون الرأي والتعليق في نفس اللحظة وبذلك يتحول المجلس إلى مقاطعات كلامية فوضوية لا يستند فيها إلى أدلة ولا يتوصل منها إلى نتائج فتفوتك فائدة المجلس. Mendengarkan orang lain dengan baik ini merupakan perkara yang penting. Orang itu kalau dia berbicara dan dia didengarkan, itu dia merasa dihargai, dia merasa diperhatikan. Tapi kalau ada orang bicara, menjelaskan, tetapi tidak didengarkan, ya maka orang akan merasa diabaikan. Terkadang orang ketika kumpul, ketika rapat misalnya, kemudian ada orang menyampaikan pendapatnya, kemudian oleh orang lain juga menyampaikan pendapatnya, memotong pembicaraan orang tadi, sehingga kemudian mereka menyampaikan pendapat, menyampaikan pembicaraan pada waktu yang sama. Ya, maka ini yang terjadi apa? Yang terjadi adalah kekacauan. Tidak ada yang bisa didengarkan dengan baik. Maka inilah pentingnya mendengarkan pembicaraan orang lain. Ketika sedang rapat misalnya kumpul, kemudian si A menyampaikan pendapatnya, maka yang lain diam mendengarkan dengan seksama. Ketika si A sudah selesai, kemudian si B menyampaikan pendapatnya, yang lain diam. Seperti itu. Tetapi kalau si A bicara, si B bicara, si C bicara, D bicara, semuanya berbicara, maka yang terjadi adalah kekacauan. Tidak ada yang bisa didengarkan dengan baik. Nah, inilah pentingnya apa? Pentingnya al-isra. Al-isra itu artinya mendengarkan perkataan orang lain dengan seksama. Jadilah kita pendengar yang baik. Wal isra'u lima fihi naf'un wa fa'idatun la yuaddi ala tanzimil muhadatsah baina syakhsaini aw tarafaini fahasbu. Bal bil idafah ila dzalika huwa taqdirun wa ihtiramun lisyakhsil akhar. Al-amru alladhi min sya'nihi kasbul mar'i li mahabbatin nasi wa mawaddatihim. Fa an tusghiya li muhaddithika hadha ya'ni annaka tash'uru bi ahammiyatihi. Maka mendengarkan, menyimak perkara yang itu ada manfaatnya, yang ada faidahnya. Seperti mendengarkan majelis ilmu agama, mendengarkan dars ilmu agama. Maka ini tidak hanya menimbulkan tidak hanya membuat keakraban, membuat akrab di antara dua orang, tetapi itu juga menunjukkan apresiasi, menunjukkan penghormatan atas orang tersebut. Kalau kita mendengarkan orang lain ini akan dia merasa dihargai, dia merasa diperhatikan. Maka orang akan senang kepada kita. Ya, yang namanya orang, tabiat manusia itu suka didengarkan. Waqad yas'alus sa'il kaifa at-tariqu ila husnil isra'i awil istima'i wa khususan binisbati ila man la yujiduhu. Terkadang ada yang bertanya, bagaimana cara
menjadi pendengar yang baik, terutama bagi orang yang kurang bisa. Al-amru fi ghayatil basatah wa huwa at-ta'awudu 'ala al-isra'i wal istima'i ila al-kalamil hasanil mufidi. Faman yata'awwadu 'ala al-istima'i at-tayyib sayusbihu al-istima'u 'adatan fihi wa taqlidan bila kabiri takalluf. Maka caranya itu sangatlah mudah, yaitu kita biasakan untuk mendengarkan perkataan orang lain, menjadi pendengar yang baik. Kalau kita hadir di sebuah acara, kemudian ada yang berbicara di depan, pembawa acara misalnya MC membawakan acara, kita diam mendengarkan. Atau ada kata sambutan yang disampaikan oleh orang, maka kita diam mendengarkan. Atau ketika ada seorang penceramah, ustadz atau kiai memberikan ceramah ilmu agama, maka kita hendaknya diam, ya, mendengarkan. Dulu ketika daurah, ya, dulu pernah daurah Syekh Salim Alwan Al-Husaini hafizahullah ta'ala, mufti Australia, ya, Syekh Salim Alwan Al-Husaini. Beliau dulu itu ketika mengadakan daurah ilmu agama di Jakarta, ya, di tempatnya di gedung, beliau sebelum, ya, beliau memulai kajian beliau sebelum memulai dars beliau, apa yang beliau katakan kepada para hadirin? Syekh Salim Alwan Al-Husaini beliau mengatakan, silahkan disimpan HP-nya, silahkan disimpan HP-nya, dimatikan datanya, ditaruh di kantong masing-masing. Kenapa Syekh Salim Alwan Al-Husaini beliau mengatakan seperti itu? Ya, ketika itu daurah di sebuah gedung di Jakarta. Syekh Salim mengatakan hal seperti itu sebelum memulai dars. Beliau mengatakan kepada para hadirin, silakan untuk, ya, mematikan HP-nya, menyimpan HP-nya. Kenapa beliau mengatakan seperti itu? Supaya para hadirin itu mereka fokus mendengarkan kajian yang disampaikan oleh Syekh Salim Alwan Al-Husaini. Ya. Supaya orang itu fokus mendengarkan kajian. Ya. Tapi kalau ada kajian dari Syekh, kemudian ada orang hadir di majelis ilmu agama, tetapi dia buka HP-nya. Ada pesan masuk, dia balas chat. Ada pesan masuk lagi, dia balas lagi. Akhirnya apa? Dia sibuk membalas chat yang ada di HP-nya. Adapun penjelasan ilmu agama yang disampaikan oleh Syekh, dia tidak mendengarnya. Ya. Nah, itu berarti apa? Dia hadir secara jasadnya hadir, tetapi hatinya sibuk, ya, dengan HP-nya, membalas chat dan sebagainya. Ya, maka itu pentingnya kita ketika kita melakukan sesuatu hendaknya kita fokus, ya, jangan tersibukkan oleh sesuatu yang lain. Falikai yaksibal mar'u wuddan nasi wa hubbahum hariyun bihi an yakuna mustami'an jayyidan lahum idza kana kalamuhum mufidan wa musyajji'an wa mutihan lil fursata lahum fit tahadduthi amma huwa khairun wa fadilatun sawa'un kana al kalamu an anfusihim aw amma yakhussuhum aw amma yarghabuna fihi. Maka supaya orang itu bisa mendapatkan hati orang lain, menarik hati orang lain, maka dia harus bisa menjadi pendengar yang baik.
Yang pertama apa? Dia harus bisa menjadi pendengar yang baik. Selama perkataan orang tersebut itu bermanfaat. Tapi kalau ada orang gibah, ada orang menggibah orang lain, membicarakan keburukan orang lain, ya maka tidak perlu kita dengarkan, karena itu kemaksiatan. Ya. Ada orang menjelekkan orang lain, ya tidak perlu kita dengarkan karena itu kemaksiatan. Apalagi kalau yang diucapkan itu perkataan kufur. Wala'iyadzubillah. Ya, sebagaimana kita pelajari, yang namanya kekufuran itu dibagi menjadi 3. Kufur itu dibagi menjadi 3. Perkara yang menyebabkan seseorang keluar dari agama Islam itu ada 3. Yang pertama, kufur keyakinan. Seperti orang yang meyakini bahwa Allah Ta'ala memiliki bentuk, memiliki rupa, memiliki ukuran, bertempat di suatu tempat. Seperti orang yang meyakini bahwa Allah bertempat di langit, atau di bumi, atau di atas arsy. Ya, orang yang meyakini keyakinan seperti ini, maka dia keluar dari agama Islam. Yang kedua, kufur perbuatan. Seperti orang yang menginjak mushaf Al-Quran, ya. Atau orang yang membuang mushaf Al-Quran ke tempat yang menjijikkan, ya. Makanya kita kalau ada kertas, baik itu buku pelajaran ilmu agama, kitab ilmu agama, ataupun selembar kertas yang di situ terdapat tulisan yang diagungkan, seperti nama Allah atau nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau ayat Al-Qur'an atau hadis Rasulullah, maka itu tidak boleh dibuang di tempat yang menjijikkan. Meskipun itu kertas, misalnya kertas undangan nikah, atau kertas undangan khitan, ataupun kertas undangan yang lain, yang mana di situ misalnya ada kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kalimat warahmatullahi, ada kalimat Allah lafzul jalalah, atau ada ayat misalnya wa min ayatihi dan sebagainya. Jika di kertas itu ada asma Allah atau ayat Al-Quran, tidak boleh dibuang di tempat yang menjijikkan, tidak boleh dibuang di tempat sampah, ya, tetapi kita bakar kertas itu, tetapi membakarnya jangan dibakar bersama sampah, tidak, dibakar secara sendiri, kita sendirikan kemudian kita bakar, seperti itu. Tidak boleh kita buang di tempat yang menjijikkan, ya, atau di tempat sampah. Yang ketiga, kufur perkataan. Ya, kufur perkataan ini banyak sekali. Para ulama mengatakan la tanhasiru. Kufur perkataan itu tidak terhitung, banyak sekali. Di antaranya apa? Kufur perkataan orang yang mencaci maki Allah, orang yang mencaci maki Nabi, orang yang mencaci maki malaikat, orang yang mencaci maki Al-Quran, orang yang mencaci maki, ya, Islam. Dan juga, ya, tidak boleh kita membuat agama ataupun ajaran agama itu sebagai bahan ejekan, bahan guyonan. Tidak boleh. Sebagian orang misalnya menjadikan kurban Idul Adha itu sebagai bahan ejekan, bahan guyonan. Tidak boleh. Nah, kita tidak boleh membuat ajaran agama, baik itu sholat, puasa, zakat, haji, kurban, ya, dan sebagainya itu sebagai bahan ejekan, sebagai bahan bercandaan. Maka para ulama mengatakan kufur ada 3, kufur keyakinan, kufur perkataan, kufur perbuatan.
masing-masing dari salah satu tiga ini menyebabkan pelakunya keluar dari agama Islam. Ya, dan disebut dengan murtad, orang yang jatuh ke dalam riddah. Maka orang tersebut hukumnya murtad, keluar dari agama Islam, dan dia harus kembali ke dalam agama Islam dengan membaca dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, masuk ke dalam agama Islam itu dengan membaca dua kalimat syahadat, bukan dengan membaca kalimat istighfar, astaghfirullah. Tidak. Ya, sebagian orang misalnya mencaci maki malaikat, wal'iyadzubillah, maka dia jatuh ke dalam kekufuran. Ketika diingatkan, ya, nauzubillah, ini perkataan kufur, kamu harus kembali ke dalam agama Islam. Apa kata dia? Astaghfirullah. Ya, maka ini tidak cukup. Tidak cukup istighfar. Harus mengucapkan dua kalimat syahadat, ya, dengan niat masuk ke dalam agama Islam. Maka supaya kita itu, ya, disenangi oleh orang lain, yang pertama adalah kita harus menjadi pendengar yang baik. Yang kedua, kita harus memberi kesempatan kepada orang lain untuk berbicara. Ketika kita di sebuah majelis, ya, kemudian ada orang ingin menyampaikan pendapat, ya, jangan kita habiskan semuanya, tetapi kita berikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat. Ya, selama itu ada faidahnya, ada manfaatnya. Nah, baik, sampai sini ilahuna, ini yang bisa kami sampaikan, ya. Jadi tema kita pada malam hari ini adalah jadilah pendengar yang baik. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kami kembalikan kepada moderator, silahkan. Masya Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma jid wa barik. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustadz atas penjelasannya. Nggak ada sesi tanya jawab Pak ini. Apa yang telah disampaikan dapat kita amalkan dan kita baik di dunia maupun di akhirat kelak. Apa buka sesi tanya jawab Ustadz? Silahkan. Baik, kepada para peserta yang ingin bertanya ataupun yang ada penjelasan yang kurang jelas, boleh untuk membuka mikrofonnya ataupun melalui kolom chat yang telah tersedia. Dipersilahkan. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, bagaimana kalau di medsos, misalkan di grup organisasi atau yang lainnya, misalkan kita menyampaikan pendapat atau menyampaikan saran atau lainnya, tapi nggak ada tanggapan, apakah itu termasuk akhlak yang buruk? Itu saja Ustaz. Barakallahu fiik. Baik. Bagaimana moderator? Langsung dijawab. Dipersilahkan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kalau kita misalnya di grup, ya, sekarang kita zamannya sudah banyak grup sekali, grup WhatsApp ya, udah zamannya seperti itu. Maka kalau kita misalnya di grup WA, kemudian kita menyampaikan pendapat, kita menyampaikan saran, tetapi
ya, tidak ada tanggapan, tidak ada respon, maka bagaimana sikap kita? Ya, yang pertama adalah kita introspeksi. Ya, kira-kira saran kita, nasihat kita, masukan kita, usulan kita itu kira-kira kurangnya di mana? Kok tidak ada tanggapan, kok tidak ada respon? Ya, kita introspeksi diri. Ya, apakah masukan saya ini kurang, ataukah masukan saya ini kurang pas? Nah, kita introspeksi. Yang kedua, ya kita, ya, apalagi di zaman sekarang orang itu banyak grup WA. Ya, kebanyakan orang itu punya grup WhatsApp yang banyak sekali. Ada yang punya 5 grup, ada yang punya 10 grup, ada yang punya sampai 20 grup, 30 grup. Sehingga karena kebanyakan grup itu, sehingga orang itu kurang fokus ketika ada suatu chat di grup. Ya, maka kita husnuzon. Oh, mungkin orang itu karena kebanyakan grup sehingga mereka tidak fokus dengan usulan yang kita sampaikan di grup. Kita husnuzon dengan orang lain. Atau bisa jadi orang ya ingin menanggapi tetapi karena ada suatu alasan tidak jadi menanggapi. Artinya apa? Ketika kita bergaul dengan orang lain, kita itu harus punya lapang dada yang besar. Kita harus legowo, harus ya jangan kita mudah mengambil hati. Kita ketika bergaul dengan orang lain, bergaul dengan masyarakat, kita harus lapang dada, ya, tidak mudah menyalahkan, tidak mudah suudzon. Kita harus sabar dan lapang dada. Seperti itu. Baik. Baik, Terima kasih moderator. Ustaz. Barakallahu fiik. Baik, sama-sama. Ada pertanyaan di kolom chat, Ustadz? Silakan dibacakan. Ya, izin dibacakan ya, Ustadz. Bagaimana dengan sikap kita seorang laki-laki yang diajak bicara pedagang perempuan di pasar ataupun di warung? Baik. Di dalam hukum agama, hukum Islam ada yang namanya khalwah. Bahwa yang namanya khalwah itu diharamkan. Apa itu khalwah? Ketika seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram berkumpul dalam suatu tempat berduaan yang tidak ada orang ketiga. Yang mana orang ketiga ini membuat sungkan, yang mana orang ketiga itu membuat sungkan. Maka kalau kita seorang laki-laki diajak bicara pedagang perempuan di warung misalnya, jika warungnya itu tertutup, ya maka kita ya jangan mau, karena nanti takutnya apa? Timbul khalwah, berduaan yang itu diharamkan di dalam agama. Itu yang pertama. Jika itu khalwah, berduaan, tidak ada orang ketiga, maka itu diharamkan. Diharamkan karena apa? Khalwah. Yang kedua, bisa jadi itu tidak khalwah. Artinya apa? Ada orang ketiga, keempat. Tidak menimbulkan khalwah, tetapi bisa menimbulkan khalwah, tetapi bisa menimbulkan fitnah. Ya, apalagi kalau kita seorang tokoh, seorang panutan yang ya dipandang oleh orang lain, seorang ustadz, seorang guru, seorang kiai, seorang pendakwah, ya, yang mana itu dijadikan panutan oleh orang lain, dijadikan teladan oleh orang lain, ya, maka harus bisa menjaga kehormatan. Maka meskipun itu tidak menimbulkan khalwah, tetapi kalau menimbulkan fitnah, orang bisa
menjadi buruk sangka kepada kita, ya, maka itu harus kita hindari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, rahimallahu ra'an jabbal ghibata an nafsihi. Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala merahmati seseorang yang memotong ghibah atas dirinya sendiri. Allah Ta'ala memberikan rahmat kepada hambanya yang dia melakukan sesuatu agar orang lain tidak ghibah kepadanya. Seperti itu tadi. Kalau kita berbicara dengan seorang perempuan, ya, berbicara yang itu dengan arti maksudnya ngobrol, ya, yang mana itu bisa menimbulkan fitnah, ya, maka hendaknya kita hindari. Ya. Tapi kalau sebatas berbicara, menanyakan harga, tentang jual beli, akad, ya, menanyakan harga dan sebagainya, ya maka ini tentu tidak masalah. Maka yang kita perhatikan apa? Menimbulkan pembicaraan tersebut menimbulkan khulwah ataukah tidak? Kalau menimbulkan khulwah, kita tinggalkan. Yang kedua, menimbulkan fitnah atau tidak? Kalau menimbulkan fitnah, maka kita tinggal. Tapi kalau tidak menimbulkan khulwah, tidak menimbulkan fitnah, ya sebatas kita berbicara, nanya harganya, ya menanyakan barangnya, ya maka ini tentu tidak dilarang oleh syariat agama. Baik. Ya, seperti itu, moderator mungkin. Izin bertanya Ustadz, boleh? Baik. Oke, baik. Mengenai yang pertama tadi Ustadz, pertanyaan dari Ustadz Abu Fatihah tadi. Kan katanya Ustadz tadi kan kita harus saling menghargai. Kalau kita ingin dihargai, kita harus menghargai orang lain. Untuk jawaban Ustadz yang pertama itu tentang kita harus mengintrospeksi diri, tanggapan atau ide atau pertanyaan kita itu nggak ditanggapin orang lain. Bagaimana kita mau mengoreksi diri kita sendiri jika apa yang kita sarankan, apa yang kita kasih ide atau dan lain sebagainya itu nggak pernah ditanggapi gitu loh Ustadz. Kita kan pengen sharing gitu, misalnya di grup organisasi atau grup alumni dan sebagainya, agar apa organisasi kita ini berjalan dengan baik. Kita kan perlu saran ide dari peserta yang lain gitu maksudnya Ustadz. Itu apakah termasuk tidak menghargai orang lain gitu Ustadz? Bagaimana Ustadz? Baik. Ya. Ya, memang yang namanya organisasi itu dibutuhkan namanya kekompakan. Yang namanya organisasi, sebuah tim, itu yang dibutuhkan yang paling utama adalah kekompakan antar satu anggota dengan anggota yang lain, antar satu pengurus dengan pengurus yang lain. Itu yang utama adalah kekompakan. Ketika semuanya kompak, ya, maka akan nyaman untuk membicarakan, ya, kemajuan organisasi. Tetapi ketika pengurusnya tidak kompak, anggotanya tidak kompak, maka yang terjadi adalah seperti akan terjadi, ya, usulan tidak ditanggapi, chat tidak direspon. Ya, maka yang kita pikirkan adalah bagaimana supaya menumbuhkan kekompakan di antara pengurus, di antara anggota. Ya, kemudian yang seperti saya utarakan tadi, ya, terkadang orang itu, ya, karena kebanyakan grup sehingga kurang respon. Itu salah satu penyebabnya. Itu salah satu penyebab orang kurang respon. Baik. Ya, kemudian yang pertanyaan yang kedua tadi, ya, yang di chat, baik saya lanjutkan. Untuk yang pertanyaan pertama mungkin sudah cukup jelas ya. Saya ya Ustadz, jelas Ustadz. Baik.
Untuk pertanyaan yang kedua, maksudnya apakah tetap memandang ke arah perempuan tersebut? Baik. Para ulama mengatakan bahwa aurat perempuan adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Ya. Memandang atau melihat wajah perempuan ini adalah hukumnya boleh selama tidak menimbulkan syahwat. Ya. Melihat wajah perempuan, misalnya melihat wajah pedagang di pasar ataupun di warung, itu hukumnya boleh selama tidak menimbulkan syahwat. Ini apa? Memandang wajah. Tetapi kalau misalnya perempuan tersebut itu tidak berhijab, misalnya tidak berkerudung, tidak menutup auratnya, ya tentu ya kita tidak memandangnya. Ya. Maka maksud ya, apakah tetap memandang ke arah perempuan tersebut? Kalau perempuan tersebut tidak berhijab, ya tidak menutup auratnya, maka tidak kita pandang, kita menundukkan pandangan. Kalau perempuan itu berhijab, boleh kita memandang wajahnya dengan catatan tidak sampai syahwat. Ya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada Sayyidina Ali, fa inna lakal ula walaysa lakas tsaniyah. Boleh memandang ya satu kali, adapun yang kedua kali tidak boleh. Seperti itu. Dan kita di dalam Al-Quran diperintahkan untuk kita menjaga pandangan kita. Ya. Kita laki-laki diperintahkan untuk menjaga pandangan kita. Jangan menjadi laki-laki yang jelalatan, suka memandang lawan jenis. Ya. Di dalam Al-Quran sudah jelas perintahnya. Hendaknya seorang laki-laki itu menjaga pandangannya, menundukkan pandangannya. Nah, itu yang utama. Adapun memandang wajah perempuan secara hukum asalnya boleh selama tidak menimbulkan syahwat. Baik. Ya, cukup itu ya pembahasan kita pada malam hari ini. Semoga memberikan manfaat untuk diri saya sendiri dan juga untuk kita semua, untuk hadirin sekalian. Ya, semoga kita semua diberikan istiqamah oleh Allah Ta'ala, kita bisa mengamalkan ilmu kita dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita tutup acara kita dengan doa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.